Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Jasmine Wantogia akan mempresentasikan mengenai analisis jurnal stereotip penduduk pendatang di Bali, analisis framing terhadap harian Bali Post. Kita masuk di pendahuluan sekilas mengenai masyarakat Bali. Jadi, setelah terjadinya ledakan bom di Kuta dan Jimbaran pada tahun 2005, hubungan antara penduduk asli Bali dengan penduduk pendatang domestik di Bali itu semakin merenggang. Dan munculnya benih-benih konflik membuat masyarakat Bali terpisah menjadi dua kelompok, penduduk asli dengan penduduk pendatang. Ada istilah sebutan terhadap dua kelompok itu, yaitu Nak Bali dengan Nak Jawa. Nak Bali ini merujuk kepada kelompok penduduk asli, sedangkan Nak Jawa ini merujuk kepada kelompok penduduk pendatang dari luar Bali. Sebenarnya istilah ini hanya sebagai penanda yang tidak berbobot, tetapi apabila bergeser pada sikap etnosentris, Nak Bali ini merasa lebih baik dari Nak Jawa karena nilai-nilai lokal dan budayanya lebih baik. Adanya perasaan merasa lebih baik dan penilaian negatif terhadap kelompok pendatang ini justru akan meningkatkan tindak diskriminasi dan konflik antar suku di Bali. Ada istilah sebutan terhadap kedua kelompok itu, yaitu Nak Bali dengan Nak Jawa. Jadi Nak Bali ini merujuk kepada kelompok penduduk asli Bali, sedangkan Nak Jawa ini merujuk kepada masyarakat kepada penduduk pendatang dari luar Bali. Nah, istilah ini hanya sebagai pendada yang tidak berbobot, tetapi apabila bergeser pada sikap etnosentris, Nak Bali ini merasa lebih baik dari Nak Jawa karena nilai-nilai lokal dan budayanya lebih baik. Karena ini adanya perasaan lebih baik dan adanya penilaian negatif terhadap pendatang ini justru akan meningkatkan tindak diskriminasi dan konflik antar suku di Bali. Nah, karena adanya benih-benih konflik tersebut, jadi pemberitaan media tentang penduduk pendatang di Bali ini sangat sensitif. Media menjadi kekuatan besar yang dapat memengaruhi opini publik, termasuk pandangan penduduk Bali terhadap pendatang. Cara media dalam menyampaikan peristiwa dan dapat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai peristiwa tersebut. Melalui sebuah pemberitaan, media dapat membentuk persepsi masyarakat baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam penelitian ini, koran Bali Post menjadi objek penelitian sebab koran Bali Post merupakan media cetak terbesar di Bali dengan jumlah output 108,502% eksemplar dan 31,5% pembaca. Bali Post juga memiliki peran politik yang penting di Bali, sehingga memiliki kekuatan yang cukup dalam memengaruhi opini masyarakat Bali. Selanjutnya mengenai pembahasan analisis berita. Dalam jurnal ini menggunakan analisis framing, model Penn, dan Kosiki. Berita pertama itu dengan judul berita melawan pencuri mobil ditembak. Latar informasi dari berita ini adalah penangkapan pencuri mobil. Pada bagian lead atau teras dijelaskan bahwa pelaku telah tertangkap dan mengalami luka tembak karena melawan. Kutipan dari narasumber juga menjelaskan kronologi penangkapan tersangka, begitu pula dengan penutup berita. Terdapat juga kalimat yang menjelaskan bahwa tersangka merupakan pendatang di Bali. Terdapat beberapa pilihan kata dalam berita ini, seperti kata perburuan dan berbekal. Jadi, perburuan merupakan kegiatan mengejar atau mencari yang pada umumnya digunakan untuk
binatang di alam liar. Akan tetapi, dalam berita ini pada kata tersebut digunakan untuk pelaku pencurian mobil yang melarikan diri di Jember. Kata tersebut menyamakan pelaku pencurian dengan hewan buruan. Dan mengenai kata berbekal. Jadi, kata berbekal kata dasarnya bekal yang berarti sesuatu yang disediakan untuk digunakan dalam perjalanan. Bekal juga merupakan kata kiasan yang berarti sesuatu yang dapat digunakan kelak. Dalam berita ini, kunci mobil yang akan dicuri merupakan bekal yang akan digunakan untuk mencuri mobil. Lanjut ke berita kedua. Judulnya lagi kios pasar yang api jadi tempat kos. Judul dan lead berita menggambarkan adanya alih fungsi kios pasar yang api menjadi tempat tinggal sementara oleh penduduk pendatang. Tidak hanya itu, kondisi pasar juga digambarkan sangat kotor. Camat Tembuku Dewa Agung Purnama berpendapat permasalahan pasar yang api berawal dari penggunaan kios pasar yang api sebagai kos oleh penduduk pendatang dan juga mengenai permasalahan sampah. Selain itu, dalam berita ini juga menggunakan kata sangat kumuh. Jadi, menurut KBBI, kumuh sama artinya dengan kotor dan lebih mengarah pada keadaan lingkungan. Penambahan kata sangat memberikan kesan bahwa keadaan lingkungan pasar yang api lebih kotor dari yang dapat dibayangkan. Meskipun ide utama dari berita ini adalah keadaan lingkungan pasar yang api yang kotor dan alih fungsi kios pasar menjadi tempat kos, akan tetapi dari foto dan pemilihan kata dalam berita ini sangat menonjolkan pada keadaan pasar yang api yang kotor. Secara tidak langsung juga memberikan kesan bahwa penyebab keadaan pasar yang api menjadi kumuh karena penduduk pendatang yang mengubah kios di sana menjadi tempat tinggal. Nah, masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Di kesimpulan ini ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama, stereotip penduduk pendatang pada berita koran harian Bali Post cenderung mengarah pada hal negatif. Sebagian besar penduduk pendatang dipandang hidup kumuh, pekerja informal, dan tidak taat administrasi. Poin kedua, berita penduduk pendatang yang ada pada koran harian Bali Post banyak menuliskan pendapat wartawan bahwa penduduk pendatang hidup kumuh dan juga bekerja sebagai pemulung maupun buruh. Jadi, pendapat tersebut tidak hanya menyesuaikan dengan keterangan narasumber, tetapi juga merupakan pendapat sendiri dari wartawan itu yang muncul dari pengalaman pribadi kesehariannya dengan penduduk pendatang. Dan poin terakhir itu berkaitan dengan poin sebelumnya, faktor pengalaman, latar belakang, etnisitas sangat memengaruhi wartawan dalam membentuk sudut pandang dan mengkonstruksi berita. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis jurnal dengan judul Stereotip Penduduk Pendatang di Bali, Analisis Framing terhadap Harian Bali Post. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.